Makanya Islam ya memberikan ancaman yang berat bagi mereka yang berani mengatakan sumpah palsu. Hadis yang menunjukkan hal ini diriwayatkan dari Ash'ath ibn Qais al-Kindi. Dia berkata, ada sebuah permusuhan antara saya dengan seseorang tentang masalah sumur. Maka kami pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengadukan masalah ini, meminta keputusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengatakan kepadaku, kepada Ash'ath bin Qais al-Kindi, yang sebenarnya dia yang memiliki sumur, ya. Kamu bisa mendatangkan 2 saksi atau cukup dia bersumpah. Wahai Qais, wahai Ash'ath ibn Qais, silakan datangkan 2 saksi. Kalau sumur itu milikmu. Kalau tidak bisa, maka orang tersebut bisa bersumpah bahwa itu milik dia. Maka saya berkata, kalau begitu dia akan bersumpah dan dia tidak akan peduli dengan hal itu. Ya. Ya, di sini Qais sebagai penuntut, ya. Di sini Qais sebagai penuntut. Qais mengakui, ya, mendakwa, menuntut, mengajukan pengakuan, ya, bahwa sumur itu milik dia. Sedangkan sumur itu sekarang di tangan orang tersebut, ya, dikuasai oleh orang itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia, silahkan datangkan 2 saksi. Ya. Atau orang tersebut cukup dengan bersumpah untuk menguatkan haknya. Maka ketika itu, ya, Qais mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti, ya, dia akan bersumpah, ya, semaunya. Dia tidak akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak akan peduli dengan sumpah palsunya. Dia akan bersumpah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu menyabdakan, man halafa ala yaminin yaqtati'u biha ma lam ri'in huwa 'alaiha fajir laqiyallah wa huwa 'alaihi ghadban. Ya. Barang siapa yang bersumpah untuk mendapatkan hak milik orang lain, padahal sumpahnya adalah sumpah palsu, sumpah dusta, ya, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, akan marah dengan kemurkaan yang sangat besar kepada dia ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Bahkan, ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang jauh lebih menakutkan bagi mereka yang berani bersumpah dusta, berani bersumpah palsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah, menukar sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, dengan harta dunia. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Mereka nantinya di akhirat tidak punya bagian pahala sedikit pun. Wala yukallimuhumullah. Mereka juga tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yanzuru ilaihim. Dan mereka tidak akan dilihat dengan penglihatan yang penuh kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wala yuzakkihim. Dan mereka juga tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya. Walahum adzabun alim. Dan bagi mereka azab yang pedih. Ini ancaman, ya, bagi orang-orang yang menukar sumpah palsunya, ya,
dengan harta dunia yang sedikit. Ancamannya sangat banyak ya di dalam Al-Qur'an. Begitu pula dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Maka jangan sampai ya hanya karena harta yang sedikit ya. Harta dunia ini sedikit dan juga hanya sementara. Jangan hanya karena harta yang demikian sedikit itu ya kita berani bersumpah palsu. Karena efeknya sangat besar ya. Allah Subhanahu wa taala ya mengancam kita dengan ancaman-ancaman yang sangat menakutkan. Ada hadis lain yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang hal ini. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, ada dua orang yang bertengkar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari keduanya mengaku mempunyai hak atas yang lainnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada penuntut itu, datangkanlah bayyinahmu, datangkanlah buktimu, datangkanlah saksimu. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak mempunyai bayyinah. Saya tidak punya saksi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak punya bukti. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau mengatakan kepada satunya lagi, bersumpahlah atas nama Allah Subhanahu wa taala yang tiada ilah melainkan Dia, bahwa engkau tidak mempunyai tanggungan kepada Dia. Ya. Ini yamin, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini meminta sumpah, meminta yamin kepada orang yang dituntut di situ. Ya. Dan kalau orang tersebut ya bersumpah, maka tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan hak tersebut kepada dia. Inilah pembahasan tentang kaidah ini ya. Kaidah ini adalah kaidah yang sangat besar ya. Kaidah inti ya dalam masalah hak ya, mempertahankan hak ataupun menuntut hak yang ada di tangan orang lain ya. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, yang mudah-mudahan kaidah yang kita bahas pada kesempatan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kepada kita semuanya untuk mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.